Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Hari ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menginput data untuk melakukan cross tabulasi. Nah, cross tabulasi di sini adalah bagaimana kita nanti bisa mensilangkan beberapa data untuk nantinya keperluan meringkas informasi. Nah, salah satu tujuannya adalah itu. Nah, salah satu tools yang dapat kita gunakan adalah SPSS. Nah, di dalam tampilan SPSS kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti untuk menginput yang pertama harus kita lakukan tentunya membuka SPSS. Nah, terus kemudian kita namakan variabel tersebut. Nah, nanti kita akan praktek dengan menggunakan manual ya. Jadi kita prakteknya itu inputnya datanya satu-satu kita isi, itu bukan mengimport data yang sudah di Excel terus kemudian kita import ke SPSS, tapi kita coba melakukannya dengan manual dulu ya. Nah, baik teman-teman, di sini kalau di SPSS itu ada dua kamar ya. Jadi yang pertama adalah kamar data view, yang kedua itu kamar variable view di pojok kiri bawah. Nah, data view adalah data kamar di mana nantinya kita akan input data-data kita yang akan kita olah seperti itu. Nah, untuk yang kamar variable view adalah penamaan dari nanti masing-masing data yang akan kita olah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sudah sajikan di sini di Excel data yang nantinya akan kita olah, akan kita cross tabulasikan, yaitu antara data jenis kelamin dan pekerjaan. Nah, untuk data jenis kelamin dan pekerjaan nanti kita akan namakan di dalam input SPSS ya. Nah, sebelumnya di dalam SPSS itu ketika kita membuka itu akan ada dua tampilan. Jadi yang pertama itu tampilan input. Input itu judulnya itu untitled di sini. Nah, satu lagi itu tampilannya adalah tampilan output. Jadi tampilan output itu ketika kita nanti sudah running di sini, datanya kita masukkan, kemudian dia akan jadi suatu output data yang bisa kita lihat di satu file berikutnya. Seperti itu ya. Oke, mari kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini di variable view kita akan menamakan data yang akan kita input, yaitu jenis kelamin dan pekerjaan. Nah, nama berarti jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin bisa kita singkat ya, biar nantinya kita tidak kepanjangan gitu output nama yang tertera pada kolom di input ya. Jadi kita singkat aja dengan JK atau jenis kelamin. Nah, tipenya karena di sini saya menggunakan kode atau kode angka gitu ya, berarti kita tandakan ini sebagai tipe numerik ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Jadi ada beberapa pilihan ya, ada numerik, koma, dot, dan lain-lain. Nah, ketika data yang kita inputkan itu berupa angka, kita bisa mengisinya dengan numerik ya. Oke. Nah, terus kemudian di kolom width ini adalah panjangnya ya, panjangnya dari angka yang kita inputkan ya, karena di sini hanya satu saja gitu ya, angka 1, angka 2, angka 1, angka 2, berarti dia cuma satu saja. Nah, berarti maksimal lebih dari satu otomatis ya. Kita isi 7 boleh. Ada desimalnya? Tidak ada ya. Berarti desimal kita kosongkan. Nah, label. Nah, label itu adalah keterangan dari kolom ini di name. Ya, jika itu apa sih keterangannya ya, jenis kelamin. Kita isikan di sini jenis kelamin. Oke. Value, nah ini penting buat diisi ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya skala itu ada 4 ya. Jadi skala itu ada 4. Yang pertama itu adalah nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ketika kita akan membuat atau mengisi data di sini di value, karena kita menggunakan nanti input namanya itu dengan menggunakan numerik atau kode yang tadinya itu adalah perempuan dan laki-laki, kita kodekan dengan sebuah angka. Di sini kita akan tulis value-nya. Jadi value sama label itu kita akan tulis di sini gitu. Jadi satu itu artinya apa sih, jenis kelaminnya gitu. Dua itu apa sih artinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kita akan isikan di kolom value. Nah, namun harus diingat teman-teman, bahwasanya 1 dan 2 itu hanya melambangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bukan berarti laki-laki itu lebih rendah tingkatannya daripada perempuan. Nah, ketika kita belajar skala, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu suatu kata yang hanya mengenal perbedaan, makanya dia masuk skala nominal ya.
Nah, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu hanya mengkodekan saja. Jadi bukan berarti ini lebih rendah kemudian perempuan lebih tinggi, bukan seperti itu. Hanya mengkodekan. Nah, kemudian kita masukkan ke sini value 1. Labelnya laki-laki. Kemudian 2 perempuan. Kita add ya, kemudian kita oke. Nah, ini kita abaikan saja dulu teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah data pekerjaan, kita masukkan ke sini. Pekerjaan misalkan kita singkat dengan PK atau peker atau terserah teman-teman ya. Skalanya karena nanti saya akan inputkan dengan sebuah angka, saya pilih numerik. Sudah numerik ya. Kemudian ini boleh lebih dari lebih dari 1 ya, karena hanya 1 angka saja ya. Kemudian desimalnya nggak ada, labelnya PK pekerjaan. Nah, kemudian value-nya kita akan isi. Nah, ini 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 itu berarti 1 SMA sederajat, 2 D3 dan seterusnya. Berarti di sini 1 kita tuliskan SMA sederajat. Kita add-kan. 2 adalah D3. Kemudian 3 adalah S1, kita add. 4 adalah S2, kita add-kan. 5 adalah S3, add ya. Kemudian oke deh. Nah, sudah. Nah, ini akan tampil di mana? Di data view, kolom kiri bawah. Kita klik kamar data view. Nah, ini sudah terganti JK, PK, jenis kelamin dan pekerjaan. Nah, untuk yang tidak kita ganti kolomnya var. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini seandainya akan ada data lebih dari 2, nah ini kita silakan ubah aja nama-namanya di mana di kamar variabel view. Nah, ada di sini kurang lebih kayak begitu ya. Nah, ini karena kita prakteknya manual, kita bisa copy ya data yang ada di mana ini namanya Excel, kita copy kemudian kita pastekan ke sini atau kita ketik manual atau kita impor, sebenarnya bisa ya. Kita coba Ctrl V. Nah, pekerjaan kita coba kopikan, kemudian kita pastekan atau Ctrl V ya. Nah, sudah ada masuk datanya ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini akan kita apakan? Akan kita olah. Karena hari ini kita akan praktek dengan prostabulasi, statistik deskriptif prostabulasi atau silang data ya. Nantinya akan kita gunakan untuk meringkas ya, jadi berapa sih banyaknya yang jenis kelamin perempuan dan pekerjaan, misalkan pendidikan terakhir misalkan SMA, nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita akan menggunakan prostabulasi, langsung saja kita klik ya. Ini ada beberapa tombol yang bisa kita klik, file, edit, view, data, transform. Nah, kita klik yang analyze, yang klik kiri 1 kali aja. Kemudian kita cari ke bawah yang ada tulisannya deskriptif statistik, geser ke kanan tuh ada segitiga ya, geser ke kanan ke bawah. Nah, ketemulah 1 frekuensi deskriptif explore cross tab, kita klik kiri sekali aja, set. Nah, sudah ketemu ya. Nah, kemudian kita pindahkan data yang ada di kiri ke kanan, row sama kolom ya. Jadi kita akan olah, sebelum olah kita harus pindahkan dulu ya. Jadi apa nih yang harus kita silangkan gitu ya. Dan misalkan keperluan kita hanya menyilangkan 2 informasi ini, jenis kelamin kita pindahkan ke row, ini ada tombol tanda panah ini, kita klik kiri, set. Pekerjaan kita blok lagi, kemudian kita klik kiri lagi di kolom ya, set. Nah, kemudian coba kita lihat di sini tidak ada yang akan kita centang ya di statistik, tidak ada informasi tambahan yang nantinya kita bisa centang ya. Nah, untuk cross tab cell display kita nanti akan tambahkan persentase ya, karena kita ingin tahu berapa sih persentasenya gitu ya. Makanya kita centang aja semua total, kemudian kita continue.
Format nggak usah. Oke, style nggak usah ya, kita cancel ya. Bootstrap nggak usah, kita cancel. Kemudian kita apain? Oke kan. Klik oke, klik kiri set. Nah, langsung muncul tuh. Nah, ini tampilannya bisa kita lihat di mana, di output ya. Jadi ketika kita buka space itu langsung include, satunya input yang ada di data tadi, satunya output di data yang ini. Nah, tuh sudah muncul nih data cross tab. Bagaimana kalau kita meng-cross tabkan lebih dari satu data, dia akan muncul di sini. Kalau kita belum close inputnya, output sorry, ya. Kalau kita sudah close outputnya, berarti nanti akan muncul output yang baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari sini dapat kita baca apa, artinya apa. Kita akan coba translatekan bahasa ini gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah laki-laki ya, ini kan ada jenis kelamin tuh, yang kolom sebelah kiri, yang kolom di atas adalah pekerjaan, antara row sama kolom yang tadi sudah kita pindahkan ya. Nah, jenis kelamin laki-laki dengan pendidikan SMA sederajat berapa? 5%. Kita baca di persentase total. Nah, kurang lebih seperti itu. Jenis kelamin laki-laki dan punya pendidikan terakhir itu D3 itu 5% ya. Nah, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian pekerjaannya S1 20%. Nah, seperti itu ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, biasanya informasi ini kita gunakan biasanya yang mayoritas atau minoritas ya, untuk mengambil kesimpulan gitu. Atau misalkan kita hanya ingin tahu berapa persentasenya gitu ya, ketika kita silangkan, kurang lebih cara membacanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau cari tuh yang maksimal gitu, yang mayoritas gitu ya, yang mengisi respondennya itu siapa sih gitu, atau sampelnya itu rata-rata itu siapa sih gitu. Nah, kita tinggal cari tuh 5%, 20%, 10%, 0%, 5, 10, 30, 10, 5%. Nah, berarti kebanyakan di sini tuh responden kita jenis kelamin perempuan dan mempunyai pendidikan terakhir S1. Oh, ini sepertinya ada kesalahan ya, ini bukan pekerjaan tapi pendidikan terakhir ya. Nanti silakan teman-teman diganti ya. Berarti ini kita inputnya bukan PK ya di sini ya, tapi pendidikan terakhir ya. Nanti silakan diganti sendiri ya. Nah, tinggal di klik output aja, nanti akan berubah ya. Berarti misalkan PT pendidikan terakhir. Nah, seperti itu. Untuk menampilkan data yang sudah kita ubah ya tetap sama, kita klik the analyze, deskripsi statistik, kemudian cross tabulasi. Nah, ini sudah ke kanan ya, kemudian kita oke deh. Nah, sudah berubah, sudah jadi pendidikan terakhir. Di sini jenis kelamin. Cara membacanya kurang lebih seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, itu gampang sekali ya teman-teman, silakan mencoba buat praktek bagaimana cara melakukan cross tabulasi atau silang data ini yang dipergunakan untuk meringkas ya sebenarnya informasi yang kita dapat, salah satunya adalah dari responden. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.